Ya kan, satu jadi senior, perasaan lu saat dibully itu pasti ingin lu tularkan kepada junior lu. Itu udah pasti. Apalagi merasa geng itu kuat gitu. Gue eksistensi makin status semakin itu luar biasa. Nah, kalau dia, kalian itu gimana? Apanya? Bully apa Gimana? bully? Ada yang mulai bully ya. Kan waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita tiap minggu ya. Iya. Orang pengennya ganti orang, ngapa jadi dia lagi sih? Lagi aja ya. Nggak, emang rezekinya dia. Jangan-jangan orang berapa kali nggak jadi. Aduh. Main lah ya kan sekali syuting nasi padang ya. Sate padang. Satu. Ya boleh lah. Sama teh manis lah. Iya. Iya emang rezekinya dia sih. Iya. Rezeki. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Bisa masuk TV. Ya mungkin juga karena podcast kita belum gede, jadi orang juga elah ngapain sih gue? Emang gak ada yang lain gitu ya. Aduh. Ini termasuk perundungan kan nih. Bisa jadi. Perundungan terhadap suara muda. Kalau orang suara muda. Mau masuk geng gak lo suara muda gitu kan? Geng tai. Lagi viral tuh ya. Waduh, dibully cuma buat masuk geng tai. Gue sih ogah. Jadi tai semua ya. Dibully biar bau. Dibully biar bau. Tapi emang ini jadi sorotan ya. Maksudnya masalah pembulian ini kayaknya udah jadi sebuah masalah yang rutinitas ya. Jadi kayak rutinitas lah ya. Rutinitas. Setiap anak sekolah kayaknya seperti itu. Iya. Dan lu pernah ngalamin gak sih? Pernah. Geng-gengan gitu ya, geng. Enggak, pembulian. Bully, kalau dibully. Iya. Pernah lah pasti. Ya, gue tahu kalau lu. Makanya lu kan gak gue tanya. Gue tahu. Nah, coba ada cerita dikit deh. Lumayan lah ya kalau di sekolah tuh dulu. Setelah dari sebenarnya enggak, ini mohon maaf nih ya, bukan ngomongin apa sih namanya lembaga pendidikan ya. Jadi pokoknya tapi faktanya begitu. Ya maksudnya nggak usah sebut nama ya, sebut nama. Waktu itu gue Stadion, pesantren pernah tuh. Pesantren. Pernah pesantren. Ustaz. Amin ya Allah. Ustaz bully. Nggak, maksudnya ini ya kalau yang rame ini kan yang sekarang rame ya katanya sekolah elit juga lah ya gitu ya. Ya itu sekolah elit ya. Maksudnya ini lebih spesifik lagi nih, maksudnya lebih kayak gila lu masa lu di pesantren gitu loh ya. Iya. Masa sih di pesantren gitu loh ya kan. Iya. Ya sebenarnya gue ngapa-ngapain bro. Ini bukan masuk geng tai bukan, tapi lebih kepada bullyingnya secara langsung gitu. Jadi gue ngapa-ngapain nih. Cuman disangka Jagger gitu, anak baru tapi sama. Ini kayak calon-calon ketua nih gitu kan. Kalau di pesantren gak mungkin geng tai bro, geng tajwid bro. Geng nahu sorok. Iya notabene agama bro. Iya benar. Iya ya bisa juga kayak gitu aja mungkin. Tapi kalau gue waktu itu dibully terus ya tadi ya nggak cuman sendiri sih. Jadi yang ngebully atau yang ngebully banyak, yang dibully juga banyak. Jadi yang kelihatan Jagger bahasa dulu tuh jagoannya gitu, kelihatan. Padahal biasa aja, jalan biasa. Pentolannya. Iya, kelihatan kayak gitu. Pentolan kalau atas sekolah ya. Padahal biasa aja itu, cuman bisa ngumpulin teman-teman gitu kan, main bola segala macam, ngumpul. Nah, sangkanya wah ini jagoan nih diambil, ya udah dibully tuh abis lah. Motivasi dia apa? Karena dia nggak senang aja gitu ya kan? Lu kayak jagoan lo. Ya gitu, itu mungkin timbul dari eksistensinya kan. Ya jadi wah ini gini lah gitu. Kayaknya mengancam gua nih ya kan nanti. Gimana nih ya kan? Ini bahaya nih ya kan. Ada temen gue yang dia dipukul pakai kursi sekolah bro, sampai patah kursi. Kayak Smackdown. Iya bener. Kursinya banyak coy, ada yang besi, ada yang kayu kan. Ini kayu kalau gua. Yang kayu. Yang kayu sampai patah. Sampai patah, Pak. Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Meninggal? Enggak meninggal. Jahat banget mulut lu. Gue lupa. Nanya aja jangan begitu. Yang beneran dikit. Keadaannya gimana? Nah, itu bahasa yang baik. Keadaannya gimana? Gue lupa. Pokoknya masuk rumah sakit enggak meninggal sih. Gue lupa. Kritisnya pokoknya parah dah. Itu salah satu teman gue tuh. Yang nggak meninggal lagi. Parah banget. Iya itu akhirnya gitu. Maksudnya permasalahan ini tuh jadi sebuah sebenarnya harusnya jadi sebuah perhatian besar lah ya buat pemerintah dan khususnya lembaga-lembaga pendidikan. Dari dulu ada begitu ya? Iya, karena ini jadi kayak sebuah tradisi lah ya gitu. Karena ya termasuk mungkin ya kita semua yang ada di sini atau bahkan penonton-penonton gitu ya kan pasti
pernah mengalami itu. Iya, pemirsa ngerasain juga pasti. Iya. Setajam sih. Kalau pemirsa tuh inget gitu nama apa ya? Nah, maksudnya emang nggak ada cara atau solusi yang benar-benar hakiki gitu ya kan dari mereka. Iya. Tuntas lah ya. Iya, bahkan kan yang terbaru ini tuh sampai 40 orang dan orangnya masuk rumah sakit ya, katanya ada yang disundutin, terus ada yang sampai dipukulin dan tadi yang ngebully tuh di geng tai itu ya. Iya, jadi kalau ini kan motivasi dia untuk melakukan bullying itu kan jadi sebagai salah satu syarat untuk masuk geng tai itu. Ya. 40 orang tai semua gitu. Ada yang tainya mau bau. Ada yang dia kurus-kurus gitu. Kalau itu ada masuk angin biasanya. Ada yang kayak kambing gitu ya. Kalau itu biasa kurang makan sayur. Enggak tahu dah, pokoknya begitulah ya. Iya. Ya, terus pemerintah maunya dalam pandangan pendidikan seperti apa supaya buat Iya, ya, gue nanya gue nggak tahu lah, emang gue mau pemerintah. Iya, maksudnya kan gue nanya itu pertanyaan gue. Ini memang nggak ada solusi yang hakiki dari pemerintah gitu, karena kan ini jadi sebuah tradisi dan kejadian ini berulang-ulang gitu. Kan, karena bukannya gimana mau tuntas ya kan, sedangkan kita diberikan kebebasan kan buat berekspresi gitu. Iya, betul. Kan salah satu. Kalau ada yang bilang apa? Nyediain ring tinju. Woi. Oh, iya pernah dengar. Kayaknya itu lebih bagus sih kalau menurut saya kan. Tapi kalau bullying ini ya, kalau yang gua tahu itu kan maksudnya secara pemahaman gua nih itu kebanyakan satu lawan banyak. Betul enggak sih? Iya. Jadi kayak misalnya satu orang yang dibully lawannya lawan banyak gitu. Even ya kan, walaupun misalnya dia orang itu yang ngebully itu satu orang gitu. Tapi kan yang nonton banyak, jadi teman-temannya gitu. Iya kan. Videoin, tawain. Iya, videoin, tawain ya kan. Ngecengin gitu ya kan. Masa lu digituin gitu ya kan. Ya kalau gua mau gua pukul tuh gitu ya. Akhirnya yang ngebully panas akhirnya ya kan. Iya dipukul juga. Selain gua dibully, gua juga pernah ngebully sih. Iya, itu jadi makanya tadi kayak ada rantai yang tradisi. Iya, tradisi. Memang seperti itu. Ada eksistensi yang namanya anak-anak remaja gitu ya. Tapi enggak ada solusi tuntas lah. Iya, gitu, dari pemerintah gitu. Dan memang itu harus rantai itu harus diputus lah ya. Karena ya itu tadi yang lu bilang kan, saat lu dibully dan lu junior nih dibully gitu ya kan. Saat lu jadi senior, perasaan lu saat dibully itu pasti ingin lu tularkan kepada junior lu. Itu udah pasti. Apalagi merasa geng itu kuat gitu. Nah, eksistensi makin status itu luar biasa. Kalau dia, kalian itu gimana? Apanya? Bully apa bully? Ada yang bully ya. Kan waktu itu. Cuman ya kalau di sekolah ya gue juga ngerasain sekolah lah, ya kan. Iya. TK udah dibully dia. Ya, pembulian itu memang budaya ya. Kalau di STM gitu kan, di SMK bahkan SMA juga pun ada. Oh ini ya bahasanya dengan penataran gitu ya. Iya, jadi sebenarnya itu bulian senior terhadap juniornya gitu ya kan. Bisa dibilang dari senior itu pun mendapatkan tekanan ya, ibaratnya dorongan dari alumni. Seniornya lagi. Jadi memang sama mata rantai itu di atas ya. Putus. Apa jangan gurunya ikut juga? Iya. Terus jadinya ya pemerintah membuli juga mungkin kan. Ya efeknya begitu jadinya. Semua ada kecurangan. Kalau bahas rantai mata rantai itu jadi kan ya berarti kaitannya ada ke pemerintah juga, Bro. Iya pasti. Ya kan dia si pembuat peraturan lah. Iya gitu. Ini kan ibaratnya ya peraturan kan kebijakan sama lah. Ya. Nah maksudnya ini jadi lagi. Ya, intinya bakal ada perubahan gak sih setelah pemilu ini lah? Enggak lah, kan melanjutkan. Jadi melanjutkan geng tai. Enggak, tahu jangan gitu. Ini belum beres nih. Enggak, maksudnya ini kira-kira menurut lu dah gitu. Ini harusnya gimana sih gitu ya. Kan tadi kalau menurut gue tuh mata rantai ini memang harus diputus gitu ya kan. Karena kan tadi ya dari junior ke senior ke alumni gitu. Alumni ya mungkin bisa jadi ke guru gitu ya kan. Karena gurunya alumni. Bisa jadi ya, kita enggak tahu. Dan memang kalau menurut gue kenapa harus diputus? Karena kalau ini nggak diputus itu bakal terus menerus. Pasti bakal sampai terus menerus. Sampai anak cucu kita. Nah memang untuk memutus itu memang nggak mudah juga gitu ya kan. Satu ibaratnya nih saat gue jadi senior gue jadi junior gue dibully gitu ya kan. Nah saat gue jadi senior
gue coba memutus itu. Ya, nah itu apa yang harus lu lawan gitu kan? Pasti rasa egoisme lu ya kan, karena anjir dulu gue diginiin ya kan, masa gue pas jadi senior gue kagak gituin orang gitu ya kan, itu yang harus dilawan. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa ya, itu tadi rantai keputusan rantai pendorong itulah ya, rantai-rantai yang jadi motivasi itu ya terkait alumni apa segala macam gitu. Memang harus diputus juga gitu. Dorong itu harus lu tamengin juga nih ya kan. Udah bang, lu kalau gini terus mau sampai kapan gitu ya kan. Itu kalau menurut gua. Menurut gua ya. Iya. Menurut lu gimana bang? Menurut lu gimana bang? Iya, karena kan ibaratnya muka lu ketutup ini bang. Ntar orang keder loh. Iya. Ini kok muka big semua gitu. Emas. Pria emas. Jadi kalau buat bullying ya banyak kejadian di ya mungkin pihak salah satu yayasan atau terkait sekolah pendidikan itu kadang juga tidak mau disalahkan gitu kan. Iya, soal berlepas tangan ya. Soalnya mereka itu kan kejadiannya biasanya di luar sekolah, bro, atau di bukan jam sekolah gitu. Maka di situ sekolah itu berlepas tangan. Jadi tanggung jawab orang tua. Sedangkan anak itu jauh dari pantauan orang tua kan. Juga dorongan dari lingkungan dan sebagainya, itu kan berarti berkesinambungan ya. Betul. Sedangkan ya bisa dibilang fakta lah ya. Kita aja nggak taat sama aturan ya kan, misalnya tilang ya, di lampu merah kadang kita kalau ada petugas baru pakai helm kan gitu. Karenanya kan kesadaran terhadap aturan itu kita nggak ada gitu. Iya benar. Harus membangun kesadaran aturan. Betul. Nice. Tumben masuk kan. Panjang loh dia ngomong. Habis makan apa? Iya. Kalau ya jadi memang kita ngalamin dan mengalami dibully dan mengalami juga membuli gitu. Dari yang kacamata gue lihat, terus memang ini kacamata hantu namanya. Sama yang gue pelajari lah. Itu dari berbagai macam guru ya. Artinya pertama memang tadi ya kesadaran, tapi kesadaran itu muncul dari belajar kan, dari mencari ilmu dan lain-lain. Nah, mencari ilmu itu di mana gitu kan? Sekolah. Nah, sekolah ini kalau misalkan hanya mentransfer ilmu ya tanpa ada karakter yang ditransfer gitu dari gurunya, terus dari aturan yang mengikat sangat kuat, ya akan susah. Gitu akan susah. Dia satu itu dari pihak itu, dan pihak sekolah juga harusnya tidak berlepas diri dengan dengan orang tua. Nah, orang tua tuh harus dilibatkan dalam sekolah. Ada komunikasi yang sangat lebih. Bahkan kalau di salah satu sekolah yang anak gue nih itu ada agenda tuh, dia sholat nggak dicatat tuh sama orang tua setiap waktu sholat. Sampai kayak gitu pak. Pesantren bukan? Bukan pesantren padahal, swasta. Tapi swasta Islam. Swasta Islam. Artinya dibangun dari individu yang bertakwa gitu dibangun. Gitu. Dibangunnya dua arah. Karena dua arah itu berkomunikasi. Jadi nggak ada miss di situ ya. Tadi kan yang jelasin sama brother Johnson si Anu nih gitu, maksudnya ada miss diantara ya itu ya saat sekolah berlepas diri. Artinya apa, jam sekolah nih misalnya jam 7 sampai jam 12 gitu ya, karena udah jam 12 tuh dia berlepas diri karena karena di luar itu menjadi tanggung jawab orang rumah menurut dia, si pihak sekolah ya kan, kayak gitu kan. Nah kalau yang tadi lu bilang itu kan mungkin ya saat keluar jam 12 itu, nah dengan catatan-catatan yang orang tua disuruh bikin dari pihak sekolah, itu yang meminimalisir miskomunikasi yang terjadi. Betul. Itu kan ada keluarga pihak sekolah, ya kan. Nah makanya nanti ketika pihak keluarga dan pihak sekolah itu sudah maksimal gitu kan, dalam artian menjaga ikhtiarnya menjaga orang yang dididik itu. Cuman memang lingkungan nih yang agak berat. Nah, gitu. Benar banget. Iya, memang agak berat itu. Karena nggak ada ini ya, nggak ada program kemarin sih ya. Dari ini debat capres itu. Oh iya, benar juga ya. Enggak ada ya. Bullying ya benar. Tawuran gitu-gitu kan, itu kan efek dari situ kan. Yang tadi. Iya tadi karena manusia itu punya fitrah eksistensi tadi kan, dari yang pengen jago. Ya itu lah pengen dilihat gitu kan. Wajar, cuman caranya aja yang salah kan, caranya yang salah. Akhirnya masuk ke geng biar makin besar, eksis gitu kan. Akhirnya terus tuh ke bawah, mata rantai itu nggak putus. Nah makanya ya memang tadi kesadaran dimulai dari belajar. Itu belajarnya dengan bukan hanya mentransfer ilmu, tapi karakter-karakter yang dididik oleh sekolah. Itu terus orang tua dilibatkan sama pemerintah. Pemerintah kan bagian dari untuk menjaga lingkungan. Itu berarti semuanya juga harus berkesinambungan, terikat. Kalau nggak begitu ya sama aja nanti gitu. Nah kalau salah satu simpul tidak mengikat
berarti lepas gitu. Iya, makanya kita berusaha keras nih kalau simpulnya nggak kuat. Iya benar. Berarti kesadaran. Makanya bersimpul. Iya. Makanya benar. Kita ini bagian dari ingin menyadarkan umat. Anak-anak muda, benar nggak? Wants to be. Masuk. Dah ya, semoga ini apa-apa yang udah kita omongin di sini terkait bullying jadi perhatian lah ya gitu. Untuk semua pihak tadi lah ya, dari pihak sekolah, lembaga pendidikan, terus pihak orang tua dan termasuk pemerintah. Dan bocahnya itu juga. Iya pasti. Iya pasti harusnya. Enggak, kalau bocah itu susah sih. Ya, apalagi di zaman waktu SMP SMA itu emang momen-momen kita mencari jati diri. Iya. Sekarang udah lain, bro. Udah Gen Z. Gen Z. Iya benar. Gitu. Generasi akhir lah ya, Z itu. Abis itu apa lagi ya? Abis ini ya kalau di Excel kan ada A B C D Z A B A C A D ya kan, terus sampai A Z. Bener Jay. Ya lu enggak pernah main Excel. Word. Dah kita main ini sekarang. Ya itu ya. Ada kaitannya dengan hasil pemimpin kita itu dari rakyat yang seperti ini. Nah, itu dia. Kan? Pasca pemilu nih berarti ya. Gitu. Tapi amas dulu. Terlalu berat. Kemarin berat, sekarang agak berat juga sih. Jadi nggak enteng gitu. Benar. Semua berat gitu, semua berat. Ada yang aksi di depan Bawaslu tadi. Oh iya, 2 hari udah ya berarti. 2 hari. Kayaknya baru hari ini. Penundaan ya? Kayaknya baru hari ini. Enggak, aksi massa untuk menolak itu ya. Iya, hasil pemilu itulah. Banyak ramai. Kalau lihat enggak tahu sih. Gua terlalu ngeliat faktanya ya. Gue cuma ngeliat ini dong, ada orang sampai manjat-manjat gitu. Manjat mana? Manjat apa? Manjat helm polisi. Sopan. Iya. Bapak, saya polisi tembok katanya kan. Maaf, saya tembok ya kan. Polisi gede. Naik pagar gitu. Iya, naik pagar sama tembok gitu ya kan. Ya lumayan agak sedikit anarkis lah ya. Iya. Ini yang kita inginkan. Enggak. Iya, banyak kritikan gitu ya terhadap pemikiran barat kapitalis. Iya. Emang ini apa itu berat banget ya? Enggak loh, kalau mereka dibilang kapitalis mereka enggak mau, Bos. Oh iya enggak mau ya? Enggak mau. Oh iya, enggak ngerti. Ya nggak tahu lah gue. Kalau kan yang gue tahu itu kan dia nggak mau. Masalah dia ngerti atau enggak kan kita belum pernah diskusi dengan. Kan jadi dia nggak ngerti. Apa sih kapitalis gitu? Coba kasih paham dong apa kapitalis. Iya bisa jadi mereka nggak ngerti. Itu yang kasih paham lagi. Masa gue suruh kasih paham? Yang ada penonton main nggak paham. Kan orang main pusing aja. Ya tapi itu ada gerakan lah ya, maksudnya ada ya kita bilang kesadaran orang-orang yang ingin menolak itu kecurangan gitu benar. Kan. Artinya ya menjaga kemarin tuh menyelamatkan demokrasi. Nah, sambung. Ya kan? Menyelamatkan demokrasi di mana orang-orang yang sadar itu menjaga dan tetap melawan. Gemes ya. Pak. Gemes banget. Asli. Udah tahu dari awal udah nggak beres, sebelumnya juga nggak beres, sekarang dicurangin tetap mau ngejaga. Iya. Ngejaga yang dicurangin. Iya sulit sih. Ya apalagi maksudnya udah bau-bau kemenangan lah ya. Bau-bau kemenangan kayaknya udah agak-agak. Ya kan dari quick count menang. Iya kan, terus langsung declare kan gitu. Padahal real count itu belum. Iya. Itu meskipun real count juga kata iya. Udah berapa 50% suaranya kalau. Iya, menang. Cuman real count itu hasil dari Sirekap ya. Sirekap yang enggak sesuai gitu. Sirekap juga gue tahu nih ya. Sirekap itu ada 2. Ternyata tipe ya. Sirekap itu ada yang mobile, ada yang langsung rekap web. Oh, rekap web. Iya. Kalau yang mobile itu yang tiap-tiap TPS, Bro. Jadi bisa jadi hasil itu tidak sinkron dan hasil itu tidak tidak konkret gitu ya hasilnya dari TPS ke pusat. Itu bisa jadi ada permainan di situ, kecurangan itu di aplikasi. Iya bisa jadi di aplikasi. Kalau di web? Web itu dari yang mengakomodir lah di bahasanya. Sama aja lah kali. Iya. Kamu nggak jelas nih. Pusat bro. Oh langsung. Iya. Kalau aplikasi? Aplikasi. Langsung. Kalau web nggak langsung. Aku jadi bingung. Jangan bingung. Karena yang bingung biar kita aja. Dia cari sendiri lah. Iya. Ada Sirekap mobile sama Sirekap web. Silakan dicari sendiri. Iya. Itu. Iya. Di Google Play.
Ya sampai gini, kalau dulu 2019 itu kita lihat banyak juga tuh ya seliweran video-video yang mengatakan ini kecurangan nih segala macam, terus ya banyak lah gitu kan. Cuman nggak ada saksi yang berani melaporkan dengan bukti-bukti yang kuat gitu. Nah sekarang itu ada timnya gitu. Ya, di 01 maupun di 03 kan. Benar. Itu jadinya mungkin fakta segala macam, punya perangkatnya juga nih. Maksudnya perangkat dalam arti ada lembaga hukumnya gitu. Terus juga ada bahkan kemarin itu sampai Purnawirawan Jenderal itu ya Bung Yos ya. Dan timnya itu dan teman-temannya itu lumayan, Pak. Benar. Ingin memakzulkan bapak kita. Dan juga menginginkan diskualifikasi Prabowo Gibran. Nah, memang ada dukungan-dukungan seperti itu kuat gitu. Nah, tapi lu tahu masih proses pemakzulan itu? Proses pemakzulan presiden? Nah, itu gua nggak tahu sampai sekarang karena nggak pernah terjadi, Pak. Iya. Kemarin sih gua sempat ngobrol ya. Bukan kemarin sih tadi. Jadi tadi gua kerja di salah satu. Kalau dia sih ngakunya kerja di Kopassus. Gitu. Iya. Wih, ada orang dalam nih. Iya. Ngopi dulu lah, biar nggak deg-degan. Orang dalam nih. Iya. Nah, jadi gue ngobrol sama dia kan terkait pemilu-pemilu inilah ya kan. Gue bilang kan gue tanya lah terkait ini Pak gimana? Jangan pelan-pelan kan dia 02 ya. Deketin tapi. Pelan tapi deketin. Nah, ini kan dia agak-agak ini ya, maksudnya agak-agak paham lah ya, dan dia emang pro banget ke 02 gitu kan. Nah, terkait itu tadi terkait pemakzulan. Jadi kalau kata dia, Ki emang kamu tahu pemakzulan itu kayak gimana prosesnya? Nah, saya belum tahu nih Pak, coba ceritain. Gitu kan. Jadi pemakzulan itu pertama dia harus ada proses 4 kriteria ya, komponen itu yang bisa dimakzulkan itu ya kan. Satu dia apalah gitu gue lupa lah ya kan. Nah, terus dia harus mengajukan ke gugatan kalau nggak salah kan ke Mahkamah Konstitusi ya kan. Terus setelah itu prosesnya ya berarti. Ya, setelah itu proses lagi sidang gitu ya kan. Nah, mulai dari gugatan, sidang sampai dengan seterusnya dan sampai dengan keputusan itu tau nggak berapa? Setahun, iya. Ya jadi kan dia habis November. Pemakzulan itu gimana? Dia memakzulkan orang yang udah menjabat gitu ya. Udah mau menjabat ngapain dimakzulkan gitu. Nah, gue nggak tahu ya apa memang ada proses yang lebih cepat atau enggak gitu ya kan. Iya. Memang kalau pemakzulan itu ya tadi tuh yang gue pahami cuma sebatas itu, nggak terlalu jauh lah ya. Maksudnya lama prosesnya. Kalau kata yang Bang Yos dan tim itu adanya itu biar tidak terjadi people power katanya begitu, karena kerusakan tadi tuh kecurangan segala macam. Nah makanya untuk menghindari people power mendingan gitu kan kita pemakzulan dan juga itu tadi diskualifikasi itu 400 jenderal katanya 400 ke 200 ya gue lupa ada tuh sekitar segitulah. Bukan jenderal maksudnya yang mendukung dia purnawirawan gitu, veteran dan veteran alumni lah gitu, alumni TNI kayak gitu Pak. Jadi serem juga sih, maksudnya kuat juga ya, mudah-mudahan berhasil lah. Cuman kalau di websitenya tim pemenangan Anies ya websitenya apa ya, lembaga apa ya gue lupa pemilu.co itu 35% Pak. Meskipun belum semua ya, baru 30 juta apa 40 juta. Dan gitu. Memang kan KPU juga mengeluarkan skenario 2 putaran. Iya. Putaran ulang. Oh, baru-baru ini ya? Gue belum baca lagi. Kemarin lusa lah ya, gue sempat baca beritanya gitu. Jadi KPU mengeluarkan skenario 2 putaran gitu ya. Nah, maksud gue ya jadi bingung sendiri gue jadinya. Kalau dari berarti dibuat-buat tuh. Bukan, maksudnya skema. Skema. Iya, jadi skenario. Iya kan berarti dibuat-buat. Iya, emang dibuat. Kan skenario dibuat untuk memenangkan salah satu. Enggak, konteksnya lo harus paham dulu. Yang dikeluarkan KPU ini skenario untuk 2 putaran, bukan skenario untuk memenangkan paslon. Menggiring opini jago nih dia. Kalau 2 putaran berarti salah satu yang mengindikasikan akan menang kemudian dijadikan 2 putaran akan dikalahkan, kan biasanya begitu. Enggak, kalau gua nih ya mikirnya nih ya kan. Mohon maaf nih ya kan. Kalau memang benar terjadi kecurangan di situ yang hari ini ya sedang rame-ramenya gitu ya kan. Terus kan dengan bagaimana pergerakan masyarakat, aksi masyarakat gitu ya kan, mau dia online ataupun offline gitu ya kan.
gitu, online dengan segala macam bukti yang di-share gitu ya kan, offline dengan segala macam aksi gitu ya kan. Akhirnya KPU ini menyiapkan ya itu tadi skenario 2 putaran. Saat memang yang sudah diskenariokan sebelumnya gitu ya kan, untuk memenangkan paslon tertentu dengan cara yang nggak benar gitu ya kan, itu gagal disiapkannya kayak gitu. Ya kan? Untuk paling nggak menjaga pembersihan nama KPU lah gitu ya kan. Yang di KPU siapnya ya kan. Walaupun di putaran 2 kalah lagi. Putaran 2 kalah lagi. Harusnya dekat dengan pemimpin itu lebih gampang ketimbang yang punya maksud, ketimbang yang punya duit banyak. Harusnya begitu, karena kan penguasa dengan pengusaha justru lebih mudah buat kecurangan dan buat kerusakan itu dari situ, Pak. Iya, indikasinya ya. Iya. Gua sama RT gue deket banget.